Jadi apa pengertian ilmu tauhid? Pengertian ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang segala hal berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik sifatnya, af'alnya, dan tentang hal-hal yang berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah definisi ilmu tauhid. Jadi ada satu hadis Nabi. Dulu itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayul a'mal afdal ya Rasulullah?" Nabi, amal yang paling baik itu apa Nabi? Maka Nabi menjawab, ilmu billah, yaitu belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang paling baik, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ayu a'dhamus thiyab? Amal yang mana Nabi yang pahalanya itu lebih besar dari pahala yang lain? Maka kata Rasulullah, ilmu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Rasulullah, amal yang paling baik itu adalah amal belajar ilmu mengenal Allah. Dan pahala yang paling baik dan paling besar itu juga adalah pahala kita belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau begitu, kalau ada hamba-hambaku datang ke masjid, musola, menasah, sengaja niat untuk mengenal aku, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartahu fi nafsi. Kalau ada hambaku yang mengingat aku dengan jiwanya, maka aku akan mengingat dirinya dengan jiwaku. Maka di dalam Al-Quran juga ada ayat yang Allah berfirman, "Udhkurni adhkurkum washkuruli wala takfurun," kata Allah dalam Al-Quran. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Adhkurkum, niscaya aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau kafir. Jadi kalau sudah demikian keadaannya, maka belajar tauhid itu kan belajar mengenal Allah. Berarti kalau kita belajar mengenal Allah dan posisi kita mencoba untuk lebih dekat lagi kepada Allah, datang ke masjid sengaja untuk itu, insya Allah nanti saat kita tiada, saat kita sakratul maut, saat kita berada dalam kubur yang sempit, hitam, gelap, tidak ada apapun di sana, maka Allah akan mengingat kita. Inilah ilmu yang paling tinggi di antara ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu apa itu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajar dikenal Rasulullah menyalakannya, amal yang paling kuatnya adalah amal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi ilmu tauhid. Maka jangan pernah ragu jika memang dimanapun orang membuka kajian tauhid, datang, duduk, ikhlas kita datang, redha kita datang. Karena dalam hadis sahih Rasulullah berkata, innal malaikata ajnihataha li talabil ilm. Kelebihan orang menuntut ilmu itu, kata Nabi, malaikat itu datang. Ajnihataha, ketika malaikat datang, sayapnya akan dibuka. Untuk siapa? Li talabil ilmi, untuk orang yang sedang menuntut ilmu.
Nah, ini yang kita harapkan. Di malam yang berbahagia inilah kita mencoba mengenal Allah. Maka kita harap, ya Allah, di malam ini dan seterusnya kami akan terus mencoba mengenal dirimu, mencoba mendekatkan diri kami kepadamu. Maka ya Allah, ketika nanti dalam kubur kami sendiri, ya Allah, tak ada cahaya di dalam kubur, hitam pekat di dalam kubur, tidak ada teman dalam kubur, maka ingatlah kami. Nah, bagaimana cara Allah bisa mengingat kita? Caranya ya mulai dari sekarang. Ya. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa in dzakarani fi mala'in, kalaulah ada hambaku mengingat aku dengan berkelompok, duduk bersama-sama berzikir mengingat aku, dzakartuhu fi mala'in khair, maka aku akan mengingatnya dengan kelompok yang lebih baik dari mereka. Ya. Nah, berarti malam ini kita sudah mulai masuk ke bab inti, yaitu ilmu tauhid. Dan tempat hantarnya itu zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus, dan dihantarkan atas mereka daripada sekira-kira bahwasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sami, yakni Tuhan yang berbuat dia, dan dihantarkan dia atas maknanya, artinya segala perkara ingin dia dengar daripada Nabi, daripada sekira-kira i'tikad. Jadi kita tadi sudah membahas definisi tauhid. Lalu ketika orang bertanya, Tengku, belajar tauhid itu tujuannya kemana? Tidak ada lain kecuali tujuan kepada Allah dan tujuan mengenal Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi yang lain. Dua objek yang menjadi tujuan kita belajar tauhid, mengenal Allah dan mengenal segala Rasul. Kalau mengenal Allah mungkin cocoklah, karena itu Tuhan kita. Tapi kalau mengenal Nabi, ada orang bertanya, Tengku, apa fungsi kita harus mengenal Nabi lain? Kan kita ada Nabi sendiri. Kita nyokan Nabi dan nyokan Nabi Muhammad. Tapi di dalam tauhid tidak harus kita belajar tentang Rasulullah saja. Kita harus mengerti juga tentang nabi-nabi yang lain. Maka pertanyaannya, kenapa harus demikian? Ya, karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Coba lihat, Allah berfirman kepada Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kata Allah dalam Al-Quran. Muhammad, demikianlah telah aku ceritakan kisah Adam kepadamu, kisah Nabi Nuh kepadamu, kisah Idris kepadamu, kisah Musa, Isa, Sulaiman dan seterusnya. Gunanya adalah manusabbitu bihi fuadak, agar hatimu itu tentram dengan kisah-kisah yang telah aku berikan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu hampir 45%-nya isinya tentang kisah-kisah orang terdahulu. Ini hanya campur kiri tentu. Karena Al-Quran bukan hanya kitab hukum. Al-Quran itu bukan hanya membahas mana haram, mana wajib, mana, bukan itu aja. Tapi hampir 45%-nya isi dalam Al-Quran bercerita tentang kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana dulu Allah mengazab kaum Lut, bagaimana Allah dulu mengazab kaum Nuh dan seterusnya. Apa gunanya itu? Manusabbitu bihi fuadak, agar dengan kisah itu hati kita tentram. Maka objek tauhid kita adalah Allah dan para nabi dan rasul. Ya.
Dulu itu presiden kita, Presiden Soekarno, pernah berpesan kepada seluruh rakyatnya. Kata presiden kita dulu, jangan tinggalkan sejarah. Makanya di Jakarta itu ada komunitas jas merah. Jas merah itu artinya jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Kenapa nggak boleh kita tinggalkan sejarah? Karena kata Soekarno, sejarah itulah yang bisa membuat bangsa hidup, dan sejarah itulah yang bisa buat bangsa mati. Wah, sebelum Soekarno berkata, Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah memberikan isyarat itu. Tapi sayangnya di hari ini kita banyak melupakan sejarah orang-orang terdahulu. Sudahlah cukup Nabi Nuh dulu, saksi di mana Allah menurunkan hujan 40 hari. Jangan diulangi lagi. Sudahlah cukup dulu Nabi Ibrahim, kaumnya itu diazab oleh Allah. Jangan diulangi lagi. Sudahlah juga cukup Nabi Lut, dulu umatnya diazab oleh Allah. Juga jangan diulangi lagi. Kenapa mereka diazab? Karena membantah perintah Nabi. Tapi urutnya Rasulullah nanti kita dah ulang dalam tiga tu. Yang betul contoh naurun tanya, di manakah perbuatan keji yang tidak ada di masa ini yang orang dulu pernah kerjakan? Saya rasa enggak semua ada. LGBT itu perbuatan siapa itu dulu? Itu kaum Lut. Diulangi lagi di masa kita. Bahkan itu legal, hak asasi manusia. Kemudian ada orang yang menghina Nabi, tak mau percaya pada Nabi. Itu bukan perbuatan yang baru hadir sekarang. Itu perbuatan umat Nabi Musa, Nabi Isa. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya, nah, yang model beginilah kita penting belajar lagi sejarah. Salah satu ungkapan atau sejarah itu ada di dalam kitab Tauhid. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar tentang segala rasul dan para nabi? Karena ada orang yang menyembah nabi, bukan lagi menyembah Allah. Itu bahaya itu. Maka para nabi punya satu sifat namanya al-a'radul basyariyah. Nabi juga manusia. Apa yang membuat kita sama dengan Nabi? Satu, sama-sama manusia. Beliau makan, kita makan. Lalu apa yang membuat kita berbeda? Nah, beliau Nabi, kita orang biasa. Itu aja. Nah, insya-Allah ke depan kita akan lebih dalam mempelajari tentang sifat para Nabi dan Rasul. Kemudian faedah. Apa faedah kita belajar Tauhid? Yaitu mengenal segala sifat Allah dan sifat segala Rasulnya dan segala burhan. Burhan itu dalil akli yang kuat. Jadi kalau kita tanya sama orang, nyopo dengku kitab. Berarti jelas kitab. Mana urung pegahnya Honda. Beda kenju urung yang judnya bantah sehat. Urung yang hanya sehat mata tapi yang pasti jawabnya kitab lagi. Oh, berarti dalilnya kuat. Maka burhan itu adalah dalil akli yang kuat. Contohnya bagaimana? Apa bukti Allah ada? Kamu menghafal wujud, okey. Wujud itu artinya ada. Apa buktinya? Ketika dia menjawab, bumi inilah buktinya. Hana mungkin na bumo, hana yang pegat bumo, hana mungkin. Kita nyu mantau na urung pegat kan? Nih, kitab ini ada yang buat. Ini ada yang buat. Meja ada yang buat, mik ada yang buat, keramik ada yang buat, masjid ada yang buat. Nu tolong siapa nak sampaikan baklun? Adakah sesuatu yang muncul sendiri tanpa ada yang buat? Sang hana gitu. Hana. Nyo puan takalon bak masjidnya mendung na urung pegat.
Jadi ketika orang bertanya, apa bukti Allah ada? Ada bumi. Oh gitu, oh ya, masuk akal. Itu namanya dalam tauhid dalil burhan. Berarti dalilnya kuat. Man tengku yang kon dalil burhan gimana? Contoh, urinong tanya mumeng. Dia urinong lah, mesti contoh hujan, kan? Mendung, datang mendung. Ada orang bilang itu kayaknya hujan nanti. Datang seorang, nggak mungkin. Mendung tu belum tentu hujan. Dah prepreh. Ternyata kadang hujan, kadang hana. Nyan menyatakan nyan mendung tanda hujan itu bukan dalil burhan. Kenapa? Belum tentu. Lagi orang inang tanya mume mesti contoh atau mak adanya. Yang kan dia tak kira nyo sang lahir tu agam. Tu adik dia nyo hana mungkin agam nyo pasti nyo. Itu bukan dalil burhan tapi itu akal juga, tidak masuk ke burhan. Nanti insya-Allah kita akan belajar mengenal Allah dengan akal tapi dengan dalil burhan. Nah, jadi faedah kita belajar tauhid pertama mengenal sifat Allah. Semua nabi mengenal sifat Allah. Nabi Ibrahim dulu duduk di depan pintu rumah. Dia mengenal Allah. Nabi Muhammad sebelum turun wahyu beliau duduk di Gua Hira 40 hari mengenal Allah. Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina dipanggil oleh Allah juga mengenal Allah. Semua para nabi pernah khalut, pernah duduk menyendiri mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karenanya katanya lagi nanti, maka dalam tauhid ini nantilah kita akan mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah belajar tauhid mengenal segala sifat rasul dan para nabi. Dan beroleh kemenangan dengan saadah yang berkekalan. Yang ketiga, faedah kita belajar tauhid mengenal dalil burhan. Jadi lu jelaskan bacut, nyo agak rinci mengenai tentang dalil akal. Jadi dalil itu kan ada dua, ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli itu ijma' para ulama, Al-Quran, hadis dan ijtihad para alim ulama. Itu dalil naqli. Walau ada para ulama hanya menyebut dalil naqli itu Quran dan hadis saja. Jadi ijtihad para ulama tidak masuk. Kalau saya sendiri pribadi, saya lebih tepat mengambil pendapat ulama. Dalil naqli itu adalah Quran, hadis dan ijma' para alim ulama. Itu dalil. Apa bisa jadi dalil tentang ijtihad para alim ulama? Bisa. Mana hadisnya? Hadis bi isnadin sahih. Sanadnya sahih yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quranul Azim pada muqaddimah. Di suatu hari ada sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau ingin berangkat menuju Yaman. Hanya sabi-sabi ulang yang tak mungkin kalau betul kan. Sebelum berangkat Nabi bertanya, ya Mu'adz, nanti sampai ke Yaman ada orang bertanya hukum kepadamu, apa yang akan kau jawab wahai Mu'adz? Maka Mu'adz menjawab, fabli kitabillah ya Rasulullah, aku akan lari hukum kepada hukum Al-Quran. Okey, baik, alhamdulillah, bagus. Maka Nabi bertanya lagi, fa in lam tajid ya Mu'adz, munyuhana dalam Quran gimana? Tanya Rasulullah, berarti Nabi tahu bahwa ada hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis sahih bi isnadin sahih. Kalau punya kitab Ibnu Katsir, buka di muqaddimah hadis ini. Maka Mu'adz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau enggak ada dalam kitab, aku akan lari ke sunnahmu ya Rasulullah. Nabi kembali bertanya, beliau tahu bahwa nanti
akhir zaman banyak hukum yang muncul yang tak ada dalam Quran dan hadis. Nabi bertanya, fa ilam tajid ya Muaz, kalau kau tak temukan? Beliau menjawab, ajtahidu ra'yi ya Rasulullah. Aku akan berijtihad dengan akal. Apa lantas ketika itu Nabi bilang, oh hanjit, baik Muaz, kurang hadis dong, nyalin hanjit. Tidak. Apa doa Rasulullah ketika Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan ra'yi, dengan pikiranku? Dipukul dada Muaz, digosok oleh Rasulullah. Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang utusan dari utusan Allah. Berangkat Muaz. Nah, berarti ijtihad itu diakui sebagai dalil naqli. Baik, yang kedua, ada dalil akli. Dalil akli itu ada 5. Dalam ilmu mantik atau dalam kitab Idahul Mubham itu dijelaskan. Ada safsatah, ada burhaniyah. Tapi hanya tak bahasnya. Ya tuan kena bahas 2 macam. Safsatah dengan burhan. Dalil akli burhan itu apa? Ketika ada orang bertanya, saya melempar kunci, apakah dia akan jatuh atau dia naik ke atas? Melempar. Kon lagi yang ngomongnya dapat artinya melempar. Maka jawaban pasti kunci akan jatuh. Kenapa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang akan menjawab kunci terus naik ke atas. Itu akal yang tidak bisa ditolak. Maka dalam hukum mantik disebut akal burhan. Akal yang kalau dijawab memang begitu, nggak bisa ditolak. Ini apa namanya? Kunci. Nyorung buta. Bang, kena tiap bang nemat nyopu bang. Burung buta betul. Oh, imak-mak. Oh, kitabnya. Oh, betul. Maka seorang yang pegangnya Honda, yang pengundi. Hanya Honda kitab. Satu lagi, ada dalil safsatah. Dalil safsatah itu banyak ditemukan pada syair orang-orang kafir Quraisy dulu. Seolah-olah begini. Ini lagi yang contoh. Ini contoh. Wahailah engkau istriku, engkau sinar, engkau wajah engkau bagikan sinar matahari. Apa itu sinar matahari? Sinar matahari kan tidak ada sinar. Mana mungkin yang bawa wajah kau? Itu namanya safsatah. Dibentuk seperti syair, tapi hakikatnya hanya mungkin panina sinar matahari bawa wajah kau. Hanya ada mungkin. Itu safsatah namanya. Boleh dipakai dengan itu tak boleh dipakai. Tapi kalau sekedar memberi syair lalu menyimpan makna tersembunyi dalamnya, itu boleh-boleh saja. Dalam tauhid hukumnya haram memakai dalil safsatah. Ini lagi yang contoh. Dah. Maka itu nanti insya-Allah akan kita pelajari lebih dalam. Ya, ni kan? Ada baca tak boleh. Dan kelebihannya itu bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu karena keadaannya bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya dan barang yang mengikut ia akan didemikian itu. Yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Ada orang bertanya, Tengku, apa kelebihan belajar tauhid? Maka sang pengarang kitab menjawab, kelebihan belajar tauhid adalah ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia di atas ilmu-ilmu lain. Ilmu yang paling tinggi derajatnya ilmu tauhid. Itulah kelebihan belajar ilmu tauhid. Maka jangan pernah bosan-bosan belajar tauhid karena pahalanya besar sekali. Kita belajar tauhid. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah kita belajar tauhid agar ibadah kita diterima Allah. Mampu hubungan denganku? Oh, besar sekali hubungannya. Rasulullah bersabda, "Ubud rabbaka ka'annaka tarah."
beribadahlah kamu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tak bisa melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kamu. Ini Rasulullah menekankan pada kita untuk belajar tauhid. Bisa enggak waktu sholat Allah itu hati kita terputus dengan dunia? Saya rasa sulit. Bagaimana caranya waktu sudah mulai sholat Allah itu hubungan kita terus tersambung? Hana pu fikir kredit Honda hana nak kiban cara waktu kamu mulai Allahnya hana pu fikir lain. Itu punya ilmu. Nah, ilmu apa yang mengajari kita khusyuk dalam sholat? Ilmu tauhid. Menang berarti. Ya, maka insya-Allah mudah-mudahan panjang umurnya akan kita baca lebih dalam tentang ilmu tauhid ini. Ya, tadi leh tok kenal ni kanaka di hotel. Baca dulu. Ya. Di dalam tauhid tasawuf wahdatul wujud. Ya. Sedangkan wujud artinya ada. Dalam satu kami wahdaniyah sidro Allah. Ini wahdatul wujud itu. Wahdaniyah menapa? Sirah. Wahdatul wujud. Wahdah itu satu, wujud itu ada. Berarti keadaan yang satu atau wujud zat yang satu. Apa itu wahdatul wujud? Orang yang menganggap dirinya Tuhan. Istilah itu dipakai saat Hamzah Fansuri mengaku dirinya sudah Allah, Tuhan. Salah enggak yang seperti itu? Itu salah secara syariat. Tapi Hamzah Fansuri itu kan orang gila. Orang gila ada dua, gila karena Allah, gila karena yang lain. Yang perlu kita menghadapi orang-orang seperti itu, minta doanya saja cukup, jangan belajar. Tak boleh belajar. Itu bahaya sekali. Di Aceh Hamzah Fansuri, di Jawa Syekh Siti Jenar, di tempat lain Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Punya kitanya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Punya wajahnya subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Apa sikap kita ketika melihat itu? Satu saja, datang minta doa. Yang jangan belajar, enggak boleh belajar. Salah mereka, ya salah secara syariat. Tapi hakikat kita kembalikan pada Allah. Mereka itu udah gila. Gila karena Allah, ingin berjumpa Allah belum saatnya. Sehingga stres, gila. Ya benar ya? Itulah wahdatul wujud namanya. Antara zat makhluk dengan Allah bersatu. Ini hanya cocok penjelasannya. Tapi yang jelas, yang model lagi hanjut bagi dia. Bedanya kajut lah, but biasa. Mana apa gede-gede. Yang benar kan? Dan dek mengaku-ngaku roh hailun wali. Tidak ada orang mengaku dirinya wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali para wali. Itu ada tunjuk. Ya benar. Tengku, naurun bukan. Bagaimana tafsir Allah tidak berawal dan tidak berakhir? Kemudian terkait dengan ilmu tauhid, apakah keberadaan Allah masuk dalam ilmu tauhid? Sekian. Yang kedua tadi gimana? Yang kedua gimana tadi? Apakah terkait ilmu tauhid yang kita belajar ini, keberadaan Allah itu masuk dalam ilmu tauhid? Coba saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama tadi pertanyaannya yang singkat tadi bagaimana? Bagaimana tafsir atau Allah awal. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah itu berfirman huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang punya awal dan Allah yang akhir. Kan begitu ya? Seolah-olah kita berpikir, oh berarti Allah ada awalnya. Oh berarti Allah ada akhirnya. Gitu ya.
Apa maksud huwal awwalu wal akhir? Yang pertama para ahli tafsir menjawab, la nihaya la tahu. Ketika Allah menganggap saya ini yang akhir, itu maknanya tidak ada akhir bagi Allah, hidup selama-lamanya terus Allah, tidak ada akhir. Maka disebut la nihayata lahu. Tidak ada istilah habis, mati, berakhir bagi Allah. Terus kenapa Allah bilang wal akhir? Kan begitu. Jadi tafsirnya la nihayatalah, tidak ada penghabisan bagi Allah. Terus kenapa Allah berkata wal akhir, dia yang terakhir? Terakhir di sini bukan pada zatnya, tapi pada posisi keadaannya yang terus ada, walaupun semua berakhir, dia yang paling akhir. Makhluk apa yang paling akhir? Mati nanti. Iblis laknatullah. Tapi ingat, ada Allah yang maha akhir. Bukan akhir pada zatnya, tapi akhir dalam situasi yang akhir. Jangan nanti orang menganggap sayalah orang yang paling pertama di dunia ini. Tunggu. Huwal awwalu, dia yang pertama. Jadi bukan dia yang pertama pada zatnya, tapi keadaan pada segala yang awal. Hanya tak salah makna. Ada ke Allah yang pada zatnya yang awal, berarti Allah itu ada yang Allah lain, dan seterusnya. Itu dah na'udzubillah min dzalik. Huwal awwalu wal akhir. Yang kedua, posisi Allah di dalam tauhid. Itu gimana maksudnya? Coba diruncingkan lagi pertanyaannya. Yang ilmu tauhid ini terkait keberadaan Allah, apakah itu maksudnya atau masuk dalam ilmu tauhid? Terkait keberadaan Allah, apakah itu tauhid atau ilmu yang lain? Ya. Jadi keberadaan Allah, bagaimana penjelasannya atau keterangannya, apakah bagaimana Allah itu dalam ilmu tauhid, dan kita itu bagaimana sikapnya, apakah memang seperti itu? Begini, dalam tauhid ini kita belajar mengenal Allah, bukan belajar tentang zatnya, itu nggak boleh. Maka dalam kitab tadi tidak dijelaskan belajar tentang zatnya, kan? Tapi belajar tentang sifatnya. Maka Rasulullah bersabda, berpesan kepada kita yang mau belajar tauhid, kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kamu itu harus banyak berfikir tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kau berfikir tentang zatnya. Jadi keberadaan Allah dalam tauhid ini adalah kita belajar tentang sifatnya, af'alnya, namanya. Yang enggak boleh belajar tentang zatnya. Mana mungkin? Gimana enggak mungkin? Itu Nabi Musa dulu pernah minta jumpa dengan Allah. Lam tarani ya Musa, engkau enggak akan bisa lihat aku wahai Musa. Kan Nabi Musa minta kan? Ya Allah, nu petunjuklah don, ya Allah, lun kena kalon don kiban. Lam tarani ya Musa, engkau enggak akan bisa lihat aku. Itu bukti orang yang di dunia ini meminta melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjawab, engkau tak akan bisa melihat aku wahai Musa. Nah, maka dalam tauhid nanti kita fokus pada sifat Allah, pada af'alnya, pada namanya saja. Jadi zatnya tidak. Maka coba posisikan ketika nanti belajar tauhid, jangan berfikir tentang zatnya. Itu bukan hak kita, tidak akan sanggup. Begitu maksudnya. Belajar sifat, af'alnya boleh. Af'al itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kaji habis ya? Nanti. Jadi yang kemudian insya-Allah mudah-mudahan yang Tuhan sampaikannya bermanfaat dan berberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan menanam panjang umur, kemudiannya akan berumpa dalam pada kali pertemuan yang lain. Maka jemaah dirahmati oleh Allah dan Tuhan jemaah, seperti biasa hajat dan teman jemaah sudah berangkat. Maka maklumi dan Tuhan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
خالقا